Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allif wa nafa'na bihi wa amala bihi wa bi'ilmi mu'minin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas masalah apa saja yang berhubungan dengan dunia, kemudian rezeki. Sebenarnya rezeki itu apa sih? Apa dicari? Apa terus harus usaha rezeki itu? Ataukah rezeki itu sebenarnya sudah Allah Ta'ala tetapkan sesuai dengan kadarnya masing-masing? Nah, di dalam Quran ada ayat begini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di dalam kitab Tafsir Sawi, saya sudah fotokan, Pak. Kalau saya bawa kitabnya kebanyakan. Kitabnya namanya Tafsir Sawi yang menjelaskan tafsir Jalalain. Al-Qur'an ditafsirkan sama tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain diterangkan lagi dengan namanya Tafsir Sawi namanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Artinya gini. Kami membagikan, maksudnya aku Allah Ta'ala. Aku Allah Ta'ala membagikan bainahum di antara mereka ma'isyatahum. Penghidupan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Maksudnya bagaimana tafsirnya? Faja'alna hadza qaniyan. Dijadikan orang ini orang kaya dan yang ini orang fakir. Yang ini jadi raja. Tafsirnya ini, Pak. Yang ini jadi raja, yang ini jadi budak gitu. Yang satu jadi raja, yang satu jadi budak. Yang satu jadi orang kuat, yang satu jadi orang lemah. Ini bukan menunjukkan bahwasanya yang satu bahagia, yang satu susah itu, Pak. Itu bukan dalil itu, Pak. Bukan dalil terus kalau buntu itu orang susah itu, Pak. Bukan itu, Pak. Terus orang kaya itu orang senang itu bukan menunjukkan itu, Pak. Di dalam tafsir. Supaya apa? Supaya istiqomati nizamil alam. Supaya tegak peraturan alam ini. Makanya dijadikan kayak begitu. Kalau nggak dijadikan kayak gitu, ini peraturan alam nggak tegak. Jadi nggak menunjukkan bahwasanya itu sa'adah saqawah. Yang satu senang, yang satu susah, bukan, Pak. Karena supaya alam ini jadi tegak aturannya. Terus lihat tahida ba'duhum ba'dan suhriyan. Supaya menjadikan sebagian mereka kepada sebagian yang lain jadi nurut gitu, Pak, jadi nunduk. Kan kalau jadi orang kaya semua repot ya. Bapak banyak duit tapi nggak ada yang nanam padi. Repot nggak? Repot, Pak. Bapak pengen makan ikan, nggak ada yang jadi nelayan. Nggak bisa makan ikan, masa kita ke laut sendiri, Pak. Pengen makan ayam, nggak ada yang ternak ayam gitu. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwasanya jadi alasan menjadikan manusia berbeda-beda di dalam rezeki supaya sebagian mereka mengambil manfaat kepada sebagian yang lain. Jadi dengan adanya orang yang susah, Bapak bisa mempekerjakan mereka, sehingga akhirnya Bapak gunakan uang. Rumahnya bisa dibangun, Bapak bisa makan sayuran, bisa makan buah-buahan, begitu loh. Jadi takdir kita yang beda-beda ini janganlah menjadikan kita satu sama lain merasa lebih tinggi, Pak. Kita ini butuh satu sama lain loh, Pak. Bapak yang jadi orang kaya jangan gumede, Pak. Tahu gumede, Pak? Gumede. Kalau bahasa Sundanya gumede, so hebat, Pak. Ngerasa paling saya gitu loh, Pak. Kamu bisa apa kalau nggak ada orang miskin, Pak? Kamu yang jadi atasan atau mantan atasan, nggak usah so gede, Pak. Kamu tuh nggak jadi ada atasan kalau nggak ada bawahan.
biasa saja. Nah, di dalam kitab yang lain namanya kitab Nasaihul Ibad dijelaskan buat dunia ala salasi tabaqat. Dunia itu ada 3 tingkatan. Fadunya fiha as-sawa. Dunia yang di dalamnya ada pahala. Satu ya. Wa ukhra fiha al-hisab. Yang kedua, dunia yang di dalamnya ada hisab. Yang ketiga, fiha al-adab. Yang ketiga, di dalamnya dunianya ada adab. Yang pertama yang ada pahala Pak. Dunianya jadi perantara menuju kebaikan dan menyelamatkan dia dari keburukan. Ini namanya dunia yang di dalamnya akan mendapatkan pahala. Dan ini adalah hadiah buat orang mukmin dan dia dunianya jadi sawah ladang akhirat. Yang kedua, nyambung yang pertama dulu. Dan dia cuman keperluannya sama yang halal aja, maka dunia dapat pahala. Yang halal saja, nggak mau nyemper Pak, nggak mau nyeser Pak. Kan kadang-kadang kita ini gini Pak, kita sudah kerja dulunya, suka nanya-nanya, ada loka dak gitu Pak. Nah, loka ini ada duit aneh tuh Pak. Loka itu Pak. Kalau bahasa orang pertimbangan loka itu sesuatu yang di luar gaji. Namanya loka. Nah, kalau orang yang dia dunia jadikan pahala, itu malas nyari ada loka enggak tuh. Ya udah cukup yang halal saja. Enggak mau yang nyari begitu. Kemudian wa amalati fiha al-hisab. Dunia yang di dalamnya ada hisab. Apa dia? Bahkan hisabnya ini lama Pak. Pertanyaannya itu lama. Dunia yang tidak menyibukkan dia dengan mencari dunia dari melaksanakan yang diperintah. Sholat, dia sholat. Puasa, iya puasa. Haji, ya haji. Sama. Dan juga, baharikumullah, dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang dari agama Pak. Enggak Pak. Tapi nanti dia mendapatkan hisab yang lama. Orang sudah masuk surga semua, dia masih ditanyain. Dapatnya dari mana, nyarinya di mana, sama siapa, tempatnya di mana, lalu digunakan untuk apa? Repot itu Pak. Bapak bayangkan Pak, KPK itu Pak, kalau nanyain orang, subhanallah Pak. Lo kok tahu Ustaz? Teman saya pernah ditanyain. Dia cerita sama saya Pak. Ruangan 2 meter, AC-nya 1 PK. Suruh pakai celana pendek, yo down Pak. Lu mau kencing terus Pak. Down Pak. Jadi yang di luar kayak macan, masuk sana kayak licin Pak. Iya Pak. Kalau nggak percaya Bapak coba-coba aja. Kalau nggak merinding Pak, diturunkan iya Pak. Itu belum karena nakir Pak. Udah samar Bapak kalau dipanggil situ. Makanya saya tahu. Udah nggak lagi katanya Pak. Jadi sudah lah Pak. Lama Pak. Itu teman saya bukan maling Pak. Bukan, saksi aja. Oh subhanallah. Bukan maling. Nah yang ketiga, wa ammal lati fiha al-adab. Yang ketiga, dunia yang dalamnya ada azab. Bagaimana? Dunia yang dia cari, tapi nyarinya dia nggak bisa melaksanakan apa yang diperintah. Nyari dia, tapi dia nggak bisa malah melaksanakan yang diperintah. Sok sibuk Pak. Rumahnya samping masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Ditanya kemana, sibuk kita mah. Tapi alhamdulillah ya udah pensiun langsung ke masjid ya kan. Kalau nggak pensiun memang kayak begitulah. Bahkan dulu waktu belum pensiun boro-boro pengen ngurus masjid.
Pas udah pensiun pengen jadi pengurus masjid. Ya bagus, alhamdulillah, bukan enggak bagus. Bagus. Nyari kesibukan. Enggak ngeledek ya Pak? Enggak Pak, serius itu bagus. Bahkan Pak Harikumullah, dia mencari sesuatu yang dilarang malah. Cari sesuatu yang dilarang. Maka dunia yang model kayak gini akan diazab. Nah kita yang mana Pak di antara yang tiga itu? Yang dapat pahala, yang bakal dihisab, atau yang bakal diazab? Lalu orang-orang yang mencari ada beberapa macam. Faminhu may yatlubuha ala niyati silatul aqrabin. Yang pertama, orang yang nyari dunia niatnya untuk menyambung sama kerabat, sama saudara, ataupun membantu orang-orang yang berhajat. Maka dia disebutnya ashiya, orang yang dermawan. Seandainya amalnya cocok dengan niatnya, benar Pak, dia nyarinya niatnya benar. Tapi gitu nggak sih niat kita Pak kalau udah nyari duit? Gitu nggak? Nggak juga kan? Nyari loka itu kan? Untuk mewah-mewahan biasanya Pak. Beli ini, beli itu, pelesiran sana, pelesiran situ, makan sana, makan situ, ngembat anu gitu loh. Cek ya Pak, muhasabah sendiri ya Pak. Di muhasabah loh Pak. Itu udah ditobatin belum? Tapi Pak Harikumullah, orang yang lihat begini dia nggak tahu di dalam perjalanan mencarinya itu Pak. Niatnya benar, tapi di dalam perjalanan mencarinya itu nggak semulus apa yang di atas kertas Pak. Dunia itu nggak begitu. Kadang-kadang di atas kertas untung, dijalanin buntung. Itu dunia tuh Pak. Kita pengen jujur, orang lain pengen nipu. Saya ada cerita Pak, orangnya pengurus masjid lagi Pak, ketua nih. Puluhan tahun ngumpulin uang hasil pensiun Pak. Dapat itu udah pensiun Pak. Banyak ya Pak ya? Uang pensiun Pak ya, ratusan juta ya. Enggak juga ya? Kalau yang tingkat eselon kan ada tuh Pak. Hilang eselonnya Pak. Eselon agak selon. 2 bulan itu uang Pak langsung hilang Pak. 2 bulan langsung hilang. Iya, 2 bulan langsung hilang. Enggak, normal Pak. Dia orangnya jujur Pak. Ditipu sama orang. Dia pengen jujur, orang pengen nipu dia, begitu tuh Pak. Mudah-mudahan nggak ada yang terjadi di sini ya Pak. Saudara lagi yang nipu dia Pak. Uang puluhan tahun, tiba-tiba 2 bulan langsung habis. Bukan milik. Iya, yang kita ngerasa enak aja ya Pak. Tapi yang mengalami subhanallah itu sakitnya subhanallah. Nah, yang kedua Pak Harikumullah. Wa minhum may yatlubuha bi niyati nail syahwat. Yang kedua ini dia nyarinya dengan niat untuk menyampaikan syahwat, pengen senang-senang, pengen lezat-lezat. Dan kita biasanya kayak begini nih Pak. Kalau sudah ngerti itu proyek basah, memang pengen beli anu Pak. Kalau sudah kumpul duit, pengen bagian saya yang paling banyak. Dan orang yang kedua ini modelnya kayak hewan ternak. Bapak tahu hewan ternak? Itu hewan ternak kayak kambing, kayak sapi, kayak kerbau Pak. Itu nggak pernah kenyang loh. Ngunyah aja Pak. Kan dia ada pencernaan cadangan kan? Memamah biak dia Pak. Ngunyah terus Pak.
Bapak tahu onta itu minumnya berapa? Satu drum bisa habisnya Pak sekali minum. Iya Pak, ada simpanan cadangan ya, Pak. Bapak tahu kerbau itu Pak, kalau kasih makan terus dia pun makan terus karena ada pencernaan cadangan. Nah manusia itu Pak, yang ini belum habis, kalau ada numpuk lagi deh Pak, numpuk lagi itu manusia Pak, kayak kerbau. Coba sih apa bedanya, coba Pak. Kita agak sama-samakan dikit ya Pak, tapi bukan menyamakan Bapak sekalian dengan hewan ternak Pak, enggak. Cuman kita agak samakan dikit Pak. Hewan ternak makan enggak? Kita makan toh, manusia Pak. Terus hewan ternak kawin enggak? Kawin, kita juga kawin. Mereka tidur, kita tidur. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Nah Pak Harikumullah, kalau ini enggak dibarengi dengan agama Pak Harikumullah, kita terus Pak, terus makan, minum, kawin Pak Harikumullah, maka kita agak-agak mirip. Makanya membedakan kita dengan hewan itu Pak, ya agama itu Pak. Maka dikontrol sedikit. Kalau enggak memang kayak hewan. Yang ketiga, mayatlubuha liyufakhiru biha. Dia nyari dunia tapi pengen gede-gedean, pengen pamer-pameran, pengen banyak-banyakan, pengen ngasih tahu orang lain, nih saya punya ini, kamu punya apa? Pangkat saya ini, pangkat kamu apa? Anak saya jadi ini, anak kamu jadi apa? Sampai bilang anak saya mah jadi semua. Loh, anak orang lain apa nggak jadi? Maksudnya jadi apa sih? Kok kayak merendahkan orang lain tuh Pak, pembicaraan itu Pak. Iya loh Pak. Jadi semua, jadi apa Pak? Orang lain juga pada jadi kok. Ini kayak seolah-olah bahasa merendah tapi meninggi. Nah orang yang kayak begini disebutnya Pak, terhitungnya adalah orang yang bodoh dan orang yang tertipu. Maka termasuknya mereka adalah al-halikin, orang-orang yang akan rusak tuh Pak. Maka hati-hati Pak, kita bagian yang mana? Sebelum saya lanjutkan Pak, terus bagaimana tata cara mencarinya ini, yang seharusnya kita lakukan sebagai orang muslim mukmin hari ini. Bapak ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut. Ibu ada yang tanya? Ada diberikan pertanyaan saya Pak. Bangga Pak. Kurang dengar saya Pak. Gimana rezeki? Terus gimana hukumnya begitu? Ya tak tahu. Oke. Belum pakai ilmu, nyari rezeki belum pakai ilmu. Gimana dia ini? Dihukuminya bagaimana? Ini Pak. Kalau di dalam kitab Mirqatus Su'ud, Syarah Sulama Taufik, kalau kita sebagai orang mukmin, orang muslim, ketika bertindak maka harus punya pikiran tindakan saya ini diperintahkan oleh syariat atau dilarang oleh syariat. Pertamanya seperti itu Pak. Kemudian kalau dia tidak tahu apakah dia tetap mendapatkan dosa sebab perbuatan dia yang menentang syariat, dia tetap dapat. Tetap dia mendapatkan dosa karena dia dihitungnya sudah balik. Jadi kalau sudah balik, Bapak, setiap orang muslim dia sudah mulai jalan pulsanya Pak. Pulsanya sudah jalan. Kalau dia melakukan ketaatan ditulis pahala, kalau dia melakukan yang dilarang dia akan ditulis dosa. Asal sudah balik.
Jadi ketidaktahuannya itu tidak menghalangi dia untuk tidak dicatat sebagai dosa. Kapan dia nanti enggak dicatat lagi tidak berdosa? Kalau jadi orang gila. Ya Pak ya. Jadi tetap ada catatan kebaikan dan ada catatan keburukan. Gitu Pak. Masalah rezeki ini mau dibahas. Sabar ya Pak ya. Terus gimana? Ini orang dapat nyari-nyari tapi nggak dapat gitu Pak. Nanti akan kita bahas. Yang lain tadi ya Pak ya. Dilanjutkan. Nah, di dalam Quran dijelaskan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia. Nah, tawakal yang kayak mana sih gitu? Di dalam hadis dijelaskan, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung diberi rezeki. Tagadu himason wa taruhu bitonan. Burung itu pergi pagi perutnya kosong, pulang sore perutnya langsung kenyang. Nah, ketika seorang hamba ditanya, Ustaz itu kan burung, saya manusia, gitu loh Pak. Bukan begitu Pak, bukan begitu Pak. Tawakalnya bukan kayak begitu. Maksudnya gimana sih? Kita itu di dalam hadis itu dijelaskan, kita itu suruh nyari aja Pak, pergi aja dari rumah. Kemudian hasilnya jangan disandarkan kepada apa usaha yang kita lakukan. Itu tawakal namanya. Bapak cari aja, dagang aja, kayak burung itu loh Pak, pergi aja Pak. Burung itu nggak punya sawah, nggak pernah dia membajak sawah, nggak pernah manen di sawah, tapi anaknya Pak kalau beranak banyaknya nggak karuan. Ya, maka sebenarnya silahkan cari saja. Nah, kalau orang menyandarkan dengan usahanya, berarti dia meniadakan tawakal, gitu ya. Saya ulangi lagi nih Pak. Saya ulangi lagi. Kronologisnya dulu. Cari saja, keluar saja dari rumah Pak. Tapi setelah mendapatkan atau tidak mendapatkan, Bapak sandarkan semuanya kepada Allah. Kalau orang bersandar kepada apa yang dia usahakan, berarti dia meniadakan yang namanya tawakal. Karena tawakal itu gabungan dari dua perkara. Yang pertama, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah Ta'ala. Tapi yang kedua, dia juga melakukan ikhtiar. Melakukan ikhtiar bagaimana? Dia juga melakukan pekerjaan. Maka pekerjaan ini disandarkan kepada manusia. Terus menggabungkannya bagaimana? Menggabungkannya bagaimana? Ketika manusia bekerja, berdagang, usaha, berbisnis, hasilnya itu nanti dia akan sandarkan kepada Allah. Berarti gabungan dua perkara ya Pak. Gabungan dua
Dua perkara. Bukan terus disebut tawakal Bapak, kita malah meninggalkan berusaha. Bukan itu Pak. Itu bukan tawakal. Tapi orang juga yang dia hanya bekerja, tapi dia tidak yakin bahwasanya yang memberi rezeki Allah Ta'ala, itu juga orang tidak bertawakal. Oke ya Pak. Sehingga ada pertanyaan, itu teman saya sekolah berhasil dia jadi sesuatu, dia menjabat dia, itu buktinya berhasil. Maka pertanyaan lain dibalikkan, ada nggak orang yang usahanya sekolahnya sama, ya, tapi kemudian nggak berhasil? Ada kan? Itu teman saya rupanya berdagang, berhasil dia, sukses dia, kaya dia, hari Allah. Maka dibalikkan pertanyaan itu, ada nggak orang yang dagangnya sama, usahanya sama, jenis perdagangannya sama, tapi nggak berhasil? Ada nggak? Ada Pak. Itu menunjukkan bahwasanya rezeki itu Allah yang bukan kamu yang ngatur. Cuman manusia itu sok-sok ngatur aja gitu loh Pak. Seolah-olah begini loh, harus kayak begini, padahal enggak. Bapak silahkan saja Bapak usaha sekolah bisnis tapi Bapak jangan percaya dengan sekolahmu, dengan bisnismu kamu bisa berhasil kayak orang lain. Kamu mencontoh orang lain boleh Pak, tapi nggak akan sama hasilnya. Dia kok bisa jadi orang kaya? Iya, takdirnya jadi orang kaya. Begitu saja. Gitu aja kok repot. Lihat. Nah, bahari Allah. Maka terus bagaimana Pak? Maka yang lebih menyampaikan, yang lebih bermakna Pak, kita harus tawakal pada tempat-tempat rezeki. Harus tawakal, sungguh-sungguh berpegang kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi Pak ya, tawakal itu tidak meninggalkan berusaha, tapi tempatnya rezeki Bapak harus disandarkan kepada Allah dengan yang namanya disebut tawakal. Kemudian Pak, saya lanjut. Nah, di sini disebutkan Allah Ta'ala membagikan rezekinya dan dicatatkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sudah dicatatkan? Dicatatkan. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia akan pakai Pak. Setiap orang ini akan mendapatkan bagian itu sesuai dengan kadarnya. Jadi banyaknya berapa, yang kalau dapat sedikit-sedikitnya berapa. Jadi sudah ada takarannya masing-masing. Waktunya kapan? La yazid wa la yanqus. Enggak akan ditambah dan enggak akan dikurang. Enggak akan ditambah, enggak akan dikurang. Makanya ada orang dia usaha sungguh-sungguh tapi hasilnya enggak sungguh-sungguh. Ada orang yang nyantai tapi hasilnya luar biasa Pak. Tuh Pak. Karena banyaknya itu takarannya bukan kamu yang ngatur. Yang ngatur Allah Pak. Makanya ibu jangan kecewa ya Bu sama suaminya. Rezeki ibu ya suami ibu. Bapak juga jangan kecewa, kenapa istri saya kayak begitu? Ya rezeki kamu ya itu. Cerewet amat istri saya, rezekimu ya cerewet itu kok. Sama kamu pasnya, sama orang lain enggak pas. Cocoknya itu mur sama baut sama kamu. Maka di sini disebutkan kata Nabi, ar-rizqu maqsum mafruḍun minhu. Rezeki yang dibagi berupa pakaian tadi, berupa makanan, berupa minuman, Pak. Itu sudah dibagikan semua sempurna, Pak. Laisa taqwa taqiyyin bizaidi. Bukan karena orang yang bertakwa terus nambah rezekinya, Pak. Dan juga bukan karena fujur fajirin binakisi.
Bukan juga karena dia orang yang durhaka, rezekinya jadi kurang, Pak. Bapak pernah nggak sih ngelihat orang nggak sholat, nakal, tapi duitnya banyak? Oh banyak, Pak. Kita juga ngeliat atasan kita kayak begitu ya dulu ya. Nakalnya nggak karuan tuh, tapi duitnya banyak terus. Lah kita ini ke masjid terus, duha udah, yasin oke, Pak. Waduh, kok ini nggak nambah-nambah rezekinya, Pak Rekam. Bapak, kok punya pikiran kayak gitu sih, Pak? Ya Allah. Kami ini hamba, kita ini hamba. Tugasnya hamba paling pantas adalah ngikutin semua yang diperintah dan jangan melaksanakan yang dilarang. Pantasnya hamba itu kayak begitu, Pak. Memang kamu hamba kok. Jangan kamu terus gara-gara dikasih kamu tambah taat, gara-gara kamu nggak dikasih kamu jadi nggak taat. Kamu hamba, Pak. Pantasnya kamu itu memang taat. Nah kita ini kok kadang-kadang suka ngersulo ya. Hah? Ngerintih, ngelak-kelok kesah gitu loh. Ya Allah, kenapa lah dia itu, ya Allah, nggak sholat kok duitnya banyak terus. Saya ini tahajud sudah, ya Allah, kok duitnya susah terus. Bukan itu, Pak. Bukan itu, Pak. Tetaplah duha, Pak. Tetaplah tahajud, tetaplah baca Quran, Pak. Karena Allah, Pak, bukan karena pengen dunianya itu. Kadang-kadang kita ngasih 100.000, ya Allah, mudah-mudahan jadi 1 juta. Ini apa dia, Pak? Apa dia? Kok punya pikiran kayak begitu, Pak? Kok pengen nyusup gitu loh? Bapak pernah nggak sih kita tuh punya pikiran, ya Allah terima kasih harta saya digunakan untuk agama gitu loh, Pak? Pernah nggak punya pikiran kayak gitu? Orang lain yang lebih banyak hartanya ternyata tidak digunakan. Ya Allah terima kasih, ya Allah sisa umur saya sekarang jadi orang taat, ya Allah. Terima kasih. Bapak tujuan kita akhirat, Ibu tujuan kita akhirat, bukan dunia. Sabar aja lah sebentar, nggak lama, Pak. Nanti jadi raja selama-lamanya. Apa nggak mau mati? Gimana? Maka baharakallah, seorang hamba ini sibuknya kepada Allah Ta'ala, zikir, Pak, mikir, terus muraqabah, Pak. Bukan dia sibuk terus dia malah melakukan sesuatu yang sudah ditanggung. Sibuknya itu mikirin, Pak, amal saya ini gimana. Tadi kan kita sudah sepakat ya, Pak, rezeki ditanggung. Bapak, kalau seandainya Bapak kita disuruh pergi ke sama atasan kita, kamu pergi ya ke Jawa, ini ongkosnya, tempat tidurnya di sini, kamu nginep di sini, ini makannya. Bapak, kita tenang nggak sih, Pak? Tenang ya, Pak. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang menyusahkan itu, Pak. Sudah diongkosin, sudah dibiayain, Pak Harikullah. Sudah suruh naik pesawat, malah naik motor, kan jadi capek. Iya, jadi pengen lebih-lebih gitu, pengen nyusup, Pak. Kamu kan sudah takarannya begitu, pengen jadi orang kaya, ya kamu jadi wajib maling, Pak. Kamu sudah takarannya begitu, tapi kamu pengen punya banyak duit, kamu jadi wajib maling, Pak. Jadi susah hidupmu, Pak. Jadi nggak tenang hidupmu. Udah kebayang, Pak, dulu? Kan jadi susah hidup. Jadi kalau hidup itu normal, ya santai. Hidup kita itu karena nggak normal. Bagus jari itu berapa biji? 5 ya, Pak ya? Kalau nyabang sini karena pengen lebih, bagusan saya 6 gitu. Bagus nggak sih, Pak, jari 6? Jelek, Pak. Nah, barakallahu. Terus kapan manusia itu selesai rezekinya? Kalau mati, Pak. Kalau mati. Jadi ketika manusia masih ada nyawanya, maka rezeki dunia pasti ada untuk dia. Tapi ketika kematian menjemput dia, sebabnya apa saja ya, Pak ya?
itu cuma karena sebab saja, Pak. Sebenarnya rezekinya sudah habis. Sebabnya dibikin oleh Allah Ta'ala supaya malaikat maut nggak disalahin, Pak. Ya, Pak. Ada yang ketimpa bangunan, sebab aja, Pak. Gak usah kecewa banget. Ada yang kecelakaan, Bapak kebut aja, kalau wayanya nggak mati nggak bakal ketabrak, Pak. Jadi nggak usah takut-takut, tapi nggak usah saya terus Bapak hari ini kebut aja kata Ustadz nggak bakal mati, Pak. Jangan, Pak, jangan. Ini kan permisalan. Nggak bakal. Sebabnya Allah yang bikin. Nah, ketika kematian menjemput, rezekinya habis, maka rezekinya akan berubah, diberikan rezeki di akhirat. Bapak, orang yang mati itu, Pak, itu tetap dapat rezeki, Pak. Tapi rezekinya dirubah jadi rezeki akhirat. Orang yang mati, Pak, imannya diterima, amalnya diterima, dia akan seperti orang yang tidur di malam pengantin. Kita mantan pengantin dulu ya, Pak ya. Cepet nggak sih, Pak? Nikmat nggak tidurnya, Pak? Orang nggak tidur, Ustaz. Nggak bisa tidur, digangguin terus. Itu orang iman dan amannya diterima. Cepet, Pak. Tahu-tahu kiamat. Tuh. Malaikat nggak nyiksa dia, Pak. Ulat nggak mau makan tubuh dia bahari. Maka Bapak putus rezeki dunia akan pindah kepada rezeki akhirat. Kata Nabi, al-qabru imma radatan min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Kubur itu bisa jadi taman dari taman surga, jurang dari jurang. Kalau taman itu kan pasti ada yang jualan ya, Pak ya. Al-Bakri itu, Pak. Kan pasti taman-taman, Pak. Kan ada makanan banyak ya, Pak. Kalau taman surga ya enggak terbayang. Nah, Alhamdulillah. Dari sini Bapak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya saya lanjutkan. Monggo Pak De. Iya. Seorang anak melaporkan polisi menemukan dompet. Menemukan Dompet. dompet. Ya. Setelah itu menemukan dompet ditanggapi oleh polisi. Dari mana? Banyak amat dompet yang ditemukan. Dari kantong bapak saya. Setelah itu anak itu belum tahu, belum ahli. Jadi katanya polisi itu rupanya kalau bapaknya itu tukang copet, karena dompet edukasi ditemukan di kantong bapaknya. Bagaimana Pak kalau mengenai kalau seorang pejabat juga mencopet bertriliun tapi bapak itu tadi mencopet bukan dompet-dompet saja. Bagaimana hukumannya di? Subhanallah. Orang yang maling ngambil harta orang lain, siapa aja Pak ya, harta rakyat ke atas siapa pokoknya, itu namanya dosa yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Dan dia Pak, kalau tidak diminta halal di dunia, Bapak akan dihisab di akhirat yang namanya kisos. Nanti akan ditukar amal kebaikannya, ditukar dengan keburukan harta yang telah dia ambil. Sebanyak mana? Ya sebanyak yang dia ambil. Kalau nggak ada buat tukerannya, maka keburukan orang yang melakukan yang teraniaya tadi Pak, keburukannya akan dipindahkan sama pejabat itu. Makanya kayaknya orang Indonesia ini alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Pak, sebab pejabat itu kan ngambilin duit rakyat Pak ya. Mudah-mudahan sebab itu Pak kita ditukar Pak keburukan kita dengan mereka. Kayaknya ya Pak. Rupanya kita mantan pejabat juga ya Pak. Nanti ditukar. Sabar ya Pak ya. Sabar. Konoha itu terkenal kayak gitu. Tapi mudah-mudahan enggak. Itu Pak. Ditukar bisa. Oke Pak. Saya lanjutkan Pak. Nah, ketika seseorang, Bapak, dia sudah ngerti sekarang Pak masalah rezekinya Pak, maka dia akan tenang tuh Pak.
dia nggak akan susah, dadanya jadi meluas. Kemudian kalau ada orang yang nyakitin, dia nggak sibuk Pak, pengen bales terhadap orang yang nyakitin dia. Sibuknya itu dia adalah melayani tuannya, yaitu Allah. Maka mulai hari ini kita tuh sibuk melakukan apa yang diwajibkan, bukan sibuk dengan sesuatu yang sudah ditanggung. Ya Pak. Kata Nabi Isa alaihissalam, "I'malu lillah wa la ta'malu ila butunikum." Kamu beramal, Pak. Beramallah karena Allah, jangan kamu beramal untuk perut kalian. Bukan beramal untuk perut. Yang kayaknya orang sekarang itu beramalnya untuk perut loh, Pak. Bukan karena Allah. Kalau beramal karena Allah, Pak, kayaknya kita ini cukup semua. Ya, kalau cuma makan, rumah, pakaian ya Pak ya, kayaknya semua cukup. Tapi karena beramal untuk perut, jadinya itu hidup nggak cukup. Kemudian kata Nabi Isa, "Ungduru ila hadza tayr." Kamu lihat nih burung ini, dia pergi pagi, kemudian pergi sore, datang sore, perutnya kenyang. La yahrusu wa la yahsud. Enggak pernah dia bajak sawah, enggak pernah dia manen sawah. Beranak ya beranak, kawin ya kawin, Pak. Enggak punya kan? Nah, kemudian kata Nabi Isa baharikumullah, kamu lihat nih al-abaqir. Abaqir itu jamak daripada bakor, sapi. Kamu lihat ini sapi ini. Dia itu makannya banyak Pak. Dia nggak punya sawah dan nggak pernah manen sawah. Pernah Bapak ngelihat sapi ngeluh? Sapi itu takdirnya disembelih dan dia rela Pak, karena dia ditakdirkan untuk disembelih. Lah kita ini Bapak, kita ini punya akal Pak. Ada agama Pak. Ditakdirkan kita itu untuk ibadah Pak, bukan ditakdirkan untuk nyari duit. Makanya kita jadi susah. Takdirmu untuk ibadah, kamu pengennya takdirmu nyari duit. Jadinya susah. Kebayang Pak. Maka bahaya Pak. Kita ini, kata Nabi Isa, ittaqu fudulat dunya. Kamu hati-hati Pak, berlebih-lebihan di dalam dunia. Kenapa? Fa inna fudulat dunya indallahi rijzun. Karena berlebih-lebihan di dalam dunia sebenarnya itu siksa dari Allah Ta'ala. Berlebih-lebihan dalam dunia ada siksa. Nabi Isa itu Pak paling miskin sedunia Pak. Kalau ada lagu dangdut Pak, aku orang paling miskin sedunia. Nabi Isa lebih miskin Pak. Bini aja nggak punya dia Pak. Oh iya Pak. Tapi nanti Nabi Isa turun ya akhir zaman ya Pak. Itu nanti nikah. Tapi jadi umatnya Nabi Muhammad. Nikah nanti Pak. Dalam kitab yang sama ini dia punya anak juga. Satu-satunya Nabi yang jadi pengikut Nabi Muhammad ya Nabi Isa itu nanti. Wah. Terbit. Cukup ya Pak. Tanya dulu oleh Pak. Sama Masalah rezeki tadi ya. Itu ada yang dikasih Allah rezeki yang berlebihan, tapi mungkin halal. Ada juga yang berlebihan tapi kita ragu itu istighfar atau halal. Gimana membedakannya? Kemudian yang kedua ini bagaimana membedakannya? Iya, maksudnya kita kan tidak tahunya dia orang kaya gitu ya. Iya. Terus hukumnya gimana? Yang kedua, mohon maaf nih Pak, bukan menguji Pak. Masalah suruk. Kita sholat suruk itu berapa menit setelah matahari terbit gitu. Ya mendapat informasi bermacam-macam, ya masih bingung, bukan menguji nih Pak. Jadi kalau kemudian Ustadz langsung sholat kita ikut aja. Padahal katanya sholat waktu matahari terbit itu haram Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang pertama, ada orang kaya, dia tetap taat gitu Pak. Ada lagi yang kaya terusan katanya istidraj. Ini gimana yang mengakibatkan
kok kaya terus dia taat, terus yang terus satunya kaya kok jadi istidraj apa Harimullah. Kita ini boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, tapi itu takdir ya. Terus bagaimana membedakan itu adalah nikmat? Bagaimana membedakan itu istidraj? Istidraj tahu Pak? Bahasa Jawa ini ngelulu Pak. Apa? Lulu fikih Pak. Lulu. Nih begitu loh Pak. Tuh, Tuh begitu. kasih pergi. Ambil lah. Nah, Bapak, kaya yang bagaimana yang dia bukan istidraj? Kaya dia punya uang Pak, tapi semuanya diniatkan dan diamalkan untuk menjadi bekal akhirat. Ada nggak orang kaya begitu? Ada Pak. Sahabat ada Pak. Nabi ada, Nabi Sulaiman. Nggak ada nanti orang paling kaya sampai kiamat kecuali Nabi Sulaiman. Ada contoh orang taat. Nah, gimana kalau dia disebut istidraj? Dia banyak uangnya tapi makin tidak mentaati Allah Ta'ala. Nah, itu namanya istidraj. Bahkan semakin menjauh kepada Allah Ta'ala, dan cara mencarinya juga bukan sesuai dengan syariat. Loh, bukankah rezeki dari Allah? Iya Pak, dalam kitab ini Pak disebutkan ada yang halal, ada yang haram. Semuanya Allah Ta'ala berikan sama dia Pak. Diberikan sama dia. Karena dia pengen buru-buru jadinya Yang kedua masalah isyraq Pak. Masalah isyraq. Berapa menit sih mulai dari terbitnya matahari Pak? Bapak, kan sebenarnya haram ya sholat matahari pas baru mau terbit Pak. Bapak Harimau, pas mau terbit iya Pak, tapi kalau sudah tergelincir itu dibolehkan. Ada yang menyebutkan 90 menit, sebenarnya nggak pas, nggak kurang pas kok, tetap 90 menit itu nggak pas. Jadi mana-mana Bapak ngelihat matahari sudah terbit, kemudian agak naik sedikit Pak, agak naik sedikit Di atas cakrawala. iya, dan sedikit. Nah Bapak sudah mulai isyraq. Nah ada dua pendapat ulama Pak. Yang satu menyebutkan isyraq itu duha, yang satu lagi menyebutkan duha ya duha, isyraq ya isyraq. Nah Bapak boleh mengambil mana-mana pendapat ya. Kemudian jangan menyalahkan, enggak pokoknya duha, kata yang lain enggak ini isyraq, dua-duanya boleh. Dan ada dalil menyebutkan kalau Bapak sholat isyraq maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Gitu Pak. Waktunya dari berapa menit Pak? Dari matahari terbit itu bunyi Pak, bunyi itu terbit. Tetet itu bunyi. Baru terbit. Ya. Ini sekitaran 5 menitan Pak. Udah kita sepakati. Besar ya Pak ya. Terus Jadi agak naik dikit. Terus, nah itu baru proses terbitnya sudah lewat gitu, di atas cakrawala gitu. Ya. Dan nanti pas 10 menit setelahnya Bapak boleh Dua. monggo ya Pak. Itu wallahu a'lam. Ya, makasih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.